Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Bersukacita karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk datang kepadanya dan kita akan bangkit berdiri untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami hidup, masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami dapat datang beribadah ke rumah-Mu. Kami mau mempergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin untuk datang menyembah dan memuji nama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah kami. Ketika kami berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir dan melawat kami semua. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kita datang ke hadirat Tuhan. Biar datang dengan hati yang penuh sukacita. Tanggalkan segala beban yang ada. Kita mau memuji dan memuliakan namanya. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada.
siapkan hati kita untuk dengar firman-Nya. Sekalipun hari berganti hari, musim berganti musim, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam segala peristiwa yang kita hadapi, Dia senantiasa ada bersama kita, bahkan Dia menolong dan memberkati kita. Kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk dengar firman-Nya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
So
Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Kau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih karena Kau senantiasa berada di sisi kami, senantiasa menolong, senantiasa melindungi, senantiasa memberkati kami. Terima kasih dalam segala keadaan kami. Kami mau belajar untuk senantiasa mengasihi Tuhan. Kami mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan, kami persembahkan bagi Engkau. Dan saat ini hati kami siap untuk mendengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Dan jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri dan kita akan membacakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Dua, tiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Salam, selamat pagi, nama Tuhan. Ya, mungkin masih ada yang di luar, bisa masuk saja, masih ada tempat supaya kita bisa lebih fokus. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berhari-hari kita belajar tentang kedatangan Tuhan yang memang sungguh sudah sangat dekat, ya. Jadi sekali lagi jangan sampai kita gagal ending, ya. Mengikut Tuhan tujuannya apa? Tujuannya untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Dan jangan sampai keadaan dunia ini membuat kita terlena sampai kita lupa bahwa tujuan kita adalah menyambut kedatangan Tuhan Sang Raja kita. Haleluya. Baik, pagi hari ini kita akan belajar kembali. Kalau minggu-minggu lalu kita sudah belajar bagaimana untuk bisa menyambut kedatangan Tuhan sehingga kita bisa menjadi buah sulung gereja, ya. Jangan menjadi buah susulan. Parah itu nanti, ya. Harus berjuang. Sebab itu lebih baik berjuang sekarang. Ya, untuk kita bisa dekat dengan Tuhan, ya. Kita mau membaca lebih dulu dari Mazmur 24 ayat yang ketiga. Mazmur 24. Kalau sudah menemukan, saya undang Bapak Ibu semua berdiri dan membacakan ayat ini. Mazmur 24 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Amin. Silakan duduk. Ya, Bapak Ibu yang di luar silakan masuk saja, ya, masih ada tempat. Ya, puji Tuhan. Baik. Saya ucapkan lagi selamat pagi buat Bapak Ibu yang baru datang, juga Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, mendekat kepada Tuhan. Di situ ada sebuah pertanyaan. Ini Mazmur Daud. Siapa? Ini yang ada di pikiran Daud. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Suatu saat Musa diperintahkan oleh Tuhan, kamu naik ke atas gunung dan kamu kasih batas, ya. Jadi nggak boleh ada binatang atau manusia yang melewati batas. Tapi Musa ada di batas yang dekat. Musa masuk, naik di atas gunung Tuhan, dan kemudian ada batas yang tidak boleh dilewati, baik binatang maupun manusia. Kalau lewat batas itu mati. Tapi Musa ada di posisi
yang berbatasan, yang dibatasi. Nah saudaraku, ini renungan Daud. Siapa yang boleh masuk ke gunung Tuhan? Ya, siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Adakah kita punya pikiran juga seperti Daud? Siapa ya yang boleh ada di posisi ini? Ya? Orang tua dari Yakobus dan Yohanes bisik-bisik sama Tuhan, izinkan anak saya berdiri di sebelah kiri dan kanan. Itu renungan yang baik, kerinduan dari orang tua supaya anaknya boleh ada di posisi dekat dengan Tuhan. Nah pertanyaan ini dijawab juga oleh Daud. Siapa yang boleh masuk berdiri di atas gunung Tuhan? Karena gunung Tuhan itu tempat yang kudus dan dahsyat. Ya. Adakah kita juga berpikiran siapa yang boleh masuk? Atau enggak apa-apa lah, enggak boleh masuk juga enggak apa-apa. Ya. Daud memikirkan ini. Dan ayat 4 mengatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ini orang yang bisa dekat dengan Tuhan. Nah saudaraku, bukankah kerinduan semua orang untuk bisa dekat Tuhan? Setiap perkataan, ucapan orang, entah itu dari hati atau tidak dari hati ya, tapi kata-katanya itu manis. Iya, saya mau dekat Tuhan. Iya kok, saya kalau di rumah juga merenungkan, saya juga berdoa ya, bahkan kalimat-kalimat yang baik itu kita ambil, kita terapkan, bahkan kita sharekan. Ini loh kalimat-kalimat yang baik. Tapi coba renungkan, adakah kata-kata yang baik, perenungan yang baik itu untuk diri kita, untuk kita lakukan, atau hanya berhenti dalam pemikiran saja, nggak ada gunanya. Ya. Nah, sebab itu saudaraku, ketika semua orang rindu, kepingin dekat dengan Tuhan. Ayo kalau saya tanya ya kepada Bapak Ibu, siapa yang ingin dekat Tuhan? Angkat tangan, pasti semua angkat tangan. Itu kerinduan semua orang untuk dekat dengan Tuhan. Ya. Namun saudaraku, kadang nggak bisa, ya. Kadang merasa aku rindu dekat Tuhan, tapi kok nggak bisa, ya. Aku rindu. Nah, kita melihat kenapa, mengapa ada kerinduan, tapi nggak bisa. Rindu untuk dekat Tuhan, tapi kok nggak bisa gitu loh. Ya, kalau boleh kita mau lanjutkan, ya, dari ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 mengatakan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Ada kerinduan, tetapi gak bisa melakukan. Ya. Tahu pikiran yang baik, tahu firman Tuhan yang baik, tapi nggak ada daya untuk melakukan. Kenapa? Ada penghalang, ada pintu gerbang yang berabad-abad. Wah, tulis tayengan, ya. Apa kalau di sini namanya karaten gitu ya. Nggak bisa terlepas. Ya. Ada penghalang. Lah ini loh yang seringkali nggak disadari. Ada penghalang tapi dibiarkan, cuma dalam kerinduan. Aku rindu dekat Tuhan, iya, aku mau setia, aku mau cinta Tuhan. Tapi bukti nyatanya, sikap dan tindakannya nol, kosong. Pinter untuk berargumentasi, untuk berkata-kata yang indah, ya, tetapi kosong, gak ada bukti. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya rindu saudara dan saya punya kerinduan dan itu terlaksana. Jadi kenapa ada kerinduan tapi tidak terlaksana? Ada penghalang, ada pintu gerbang yang tertutup berabad-abad. Ya, penghalang pertama adalah dosa. Beberapa minggu yang lalu sudah saya sampaikan, ada dosa yang tidak disadari.
merasa baik-baik saja, ya, merasa aku sudah benar, merasa aku sudah ikut Tuhan, aku pasti mendapat itu janji Tuhan. Amin. Janji Tuhan gak pernah terlalaikan oleh Tuhan. Tapi masalahnya, adakah kita pegang janji Tuhan? Adakah kita pegang firman Tuhan? Nah, yang menjadi penghalang pertama adalah dosa. Yesaya 59 ayat 2, silakan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itu saudara, yang membuat pemisah antara kamu dan Allah itu dosa, kejahatanmu, membuat kamu terpisah. Seringkali orang nggak sadar sudah belepotan dengan dosa, ya. Tapi merasa baik-baik saja, wah ini parah ini, ya. Bajunya kotor tapi nggak merasa kotor, pede aja, padahal baunya nggak karuan, ya. Orang seperti ini baik. Yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah itu dosa. Dan dosa ini loh yang harus dibereskan. Ayat 4 tadi kita sudah bacakan bahwa siapa yang boleh masuk ke gunung Tuhan adalah orang yang bersih tangannya, murni hatinya. Gak ada satu kebohongan, gak ada satu kemunafikan, ya. Kata-katanya manis tapi dalamnya kosong, gak ada apa-apanya. Jadi saudaraku, mari sekarang kita ubah pola doa kita. Tiap hari, tiap pagi saya percaya Bapak Ibu pasti berdoa. Apa yang kita doakan? Tuhan berkati aku hari ini, jadikan aku berhasil, usahaku cukupi, itu betul. Tapi adakah cuma itu tok yang kita doakan? Mari kita ubah pola doa kita. Aku datang kepadamu Tuhan, membuka seluruh kehidupanku, selidik periksa. Izinkan Roh Kudus mengoreksimu, ya. Jangan cuma datang minta kebutuhan kita, kecil saudaraku, dan itu sangat rendah, permintaan yang sangat rendah. Tapi mari kita minta, Tuhan, aku ingin lebih dekat kepadamu. Kalau masih ada dosa yang aku tidak sadari, singkat, supaya saya bisa minta ampun dan bisa mengubah, berubah, ya. Mengubah kebiasaan itu nggak gampang, saudara, ya. Tapi harus ada niat dan dengan satu komitmen, aku harus. Kalau anak kecil biasa nggak sekolah, ya, sekarang sih sekolah online. Kalau dulu anak kecil biasa nggak sekolah, sekarang dibangunin, ayo sekolah, ayo sekolah. Ada yang semangat, ada yang aras-aras. Wah, enak-enak bangunnya siang, ya. Enak-enak main-mainan saja. Sekarang harus bangun pagi, harus mandi, ya, harus belajar di sekolah, harus berangkat. Anak kecil dididik untuk disiplin. Adakah saudara juga mendidik diri saudara untuk disiplin, mencari, ya? Ataukah kita biarkan aja sebuah kebiasaan mengikat kita seperti pintu gerbang yang berabad-abad? Kita biarkan saja. Nanti kalau Tuhan datang, baru kita gerakkan. Loh, dan kesempatan sudah habis. Saudara hanya bisa tebus untuk masuk dalam masa yang sukar. Tapi mari, walaupun masuk kesempatan dalam masa yang sukar, pertahankan iman, ya, pertahankan iman, karena hanya beberapa masa saja dibanding kekekalan yang harus kita nikmati. Sebab itu saudaraku, pekor sangat itu, ya, menyangkal diri, itu yang harus kita lakukan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, nah, penghalang untuk kita dekat dengan Tuhan. Kenapa nggak bisa dekat Tuhan? Ada dosa, ini loh penghalang, ya. Sebab itu ubah pola doa kita sekarang, datang kepada Tuhan, sadarkan
Haleluya. Dan ketika sadar, saudara, saya juga, jangan sampai kita bilang, oh saya berbuat ini karena ini loh Tuhan. Jadi menyelumuti diri, beralasan, ya. Kalau sudah ditunjukkan oleh Roh Kudus, ini loh dosamu, rendahkanlah dirimu dan bertobat. Haleluya. Jangan sampai kita ambil selimut untuk nutupi diri. Oh karena dia, oh karena saya begini Tuhan, lah bagaimana lagi Tuhan? Saudaraku, tapi kita merendahkan diri, maka Roh Kudus akan terus bekerja, makin lagi lebih. Haleluya. Puji Tuhan. Mari, kalau ada yang rindu untuk dekat dengan Tuhan, buang pemisah ini, penghalang ini, yaitu dosa. Lebih-lebih dosa yang tidak disadari, ya. Jangan kita cuma pintar dalam berpikir, ngerti firman, masuk, ya, filsafat manapun ngerti, ini loh hidup yang baik, tapi bukti nyatanya kosong, nggak jadi terang, nggak jadi contoh dan teladan yang baik. Puji Tuhan. Dan yang kedua, penghalang yang kedua, penghalang pertama itu dosa. Penghalang kedua itu pintu gerbang yang berabad-abad. Angkat, ya, angkat pintu gerbang. Siapa kuat, saudara? Ngangkat pintu gerbang, siapa kuat? Tapi itu harus ada niat perjuangan. Haleluya. Pintu gerbang jadi penghalang ini harus aku angkat. Haleluya. Simson diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bisa mengangkat pintu gerbang sehingga dia lepas dari incaran orang-orang Filistin. Saudaraku, iblis mengincar saudara untuk menangkap, membelenggu kita. Tapi mari kita mau angkat pintu gerbang, tembus, aku mau dekat dengan Tuhan. Haleluya. Nah, apa itu pintu gerbang? Pintu gerbang itu adalah karakter yang tidak disalib. Karakter-karakter lama yang tidak disalibkan. Apa ini? Sifat watak lama. Mungkin itu sebuah cara bicara yang kasar, nyelkit, ya. Ada berita sedikit membakar, wis langsung emosinya menanjak, ya. Ini karakter lama. Tapi ketika kita membuka diri, raja kemuliaan itu masuk, karakter ini pasti terubahkan. Ini loh pintu gerbang, ya, pintu yang berabad-abad. Jangan kita gandoli karakter lama, ya, cara bicara yang kasar, hati yang mudah disulut dengan emosi, hati yang suka menghakimi orang, melihat orang lain salah, merasa dirinya paling benar. Saudaraku, orang semacam ini kurang duduk membuka diri di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan. Sampai yang dia lihat orang lain salah, aku benar. Seperti orang Farisi ketika datang kepada Tuhan, aku sudah berpuasa 2 kali seminggu, aku sudah berbuat baik, aku sudah, tapi dia keluar dari bait Allah tanpa ada pembenaran dari Allah. Karena Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk orang benar, bukan untuk orang yang merasa benar, tapi untuk orang yang merasa aku berdosa. Karakter lama ini harus dibuang, saudara, ya. Saudara dan saya memang dipanggil untuk menjadi lebih unggul dari yang lain. Kenapa? Karena dipisah, karena dikuduskan, lebih mulia, ya. Tapi bukan untuk kesombongan orang lain, wah lebih rendah, bukan. Tapi justru untuk mengucap syukur, siapa aku kok dipilih Tuhan. Dan hiduplah dengan benar sehingga saudara dan saya dipanggil dan dipilih untuk menjadi terang bagi dunia. Haleluya.
Puji nama Tuhan. Ya, ini pintu gerbang. Karakter-karakter kehidupan yang congkak, sombong, merasa dirinya paling baik, paling benar, dan orang lain salah. Ini karakter lama. Haleluya. Tuhan itu melihat hati. Jadi mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh kerendahan. Malu, gengsi, ya, itu karakter. Haleluya. Kita melihat perempuan yang berdosa, dia tidak peduli di depan orang-orang kudus, orang-orang yang dinilai punya jabatan tinggi, ya, dalam peribadatan, orang-orang, wah ini orang-orang tinggi ini, ya, orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, murid-murid Tuhan. Tapi perempuan berdosa ini tidak peduli aku di depan mereka, duduk di bawah kaki Tuhan, menangis, menyeka kaki Tuhan dengan rambut, gak peduli orang melihat, merendahkan. Dan orang di sekitar merendahkan. Ngapain itu? Bukan hanya merendahkan perempuan ini, sampai Tuhan Yesus juga direndahkan. Siapa sih Tuhan Yesus ini? Masa gak tahu itu kan perempuan berdosa? Itu kan perempuan pelacur. Kok didekati orang seperti itu kok mau saja? Tuhan Yesus juga terhina. Perempuan ini terhina. Tapi apa yang terjadi? Tuhan membela. Dan bahkan apa yang dibuat oleh perempuan ini ditulis dalam Injil dan tersampaikan sampai hari ini. Haleluya. Jangan jaga gengsi, saudara, ya. Hiduplah apa adanya. Kalau kita nggak punya, ya nggak apa-apa. Diketahui orang nggak punya, ya nggak apa-apa. Memang ini keadaan saya loh. Ini Tuhan izinkan saya seperti ini. Itu lebih ringan, ya. Kalau orang menutup-nutup diri, wah gengsi saya kok begini, kok begitu, gak usah, saudara, ya. Ini karakter lama. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Diketahui dosa, iya memang saya orang berdosa, ya. Tapi dia datang kepada Tuhan untuk minta ampun. Penghalang ini harus dibuang. Kalau tidak, saudara hanya punya angan. Punya angan, aku pingin dekat Tuhan, tapi gak ada kenyataan. Sukar. Haleluya. Yang kedua, apa yang menjadi penghalang untuk kita bisa datang kepada Tuhan? Pikiran-pikiran duniawi, ya. Pikiran-pikiran duniawi. Hanya nafsu, makan, kawin, mengawinkan, ya. Itu keadaan dunia. Kalau hanya itu yang ada dalam pikiran kita, itu menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15, coba dibaca. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Ya, silakan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Terus 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, itu loh, saudara. Kasih akan dunia. Dan dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika itu, maka kasih Bapa itu tidak ada. Hanya slogan, aku mau mengasihi Tuhan. Itu hanya slogan, hanya angan. Tapi pikirannya penuh dengan kasih akan dunia. Apa kasih akan dunia? Ayat 16 menjawab, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini penghalang. Kalau pikiran kita hanya diisi soal itu, ya, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, aku gak boleh lebih rendah dari yang lain. Aku harus lebih tinggi dari yang lain. Gengsi dong. Saudaraku, kalau pikiran kita penuh
dengan pikiran yang ada di dunia ini, maka kasih Bapa tidak akan ada. Ya. Dan ayat 17 mengatakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi kalau pikiran kita cuma penuh dengan itu, makan, minum, kawin, mengawinkan, ya, keberhasilan di dunia ini, saudaraku, dikatakan dunia ini akan lenyap dengan keinginannya. Terus mau kita lenyap dengan dunia ini? Udah, saudara dan saya ditentukan untuk selamat, untuk keluar dari keadaan dunia ini loh, diselamatkan. Saudara nggak akan dilenyapkan dengan dunia ini. Itu kerinduan Bapa. Tangkap. Jangan sampai Allah mau menyelamatkan saudara dari dunia yang mau binasa, tapi kita suka tinggal dalam dunia dan keinginan. Jadi rencana Bapa dan pikiran kita jauh berbeda. Ini penghalang. Jadi Tuhan iya dan amin. Yang percaya dapat hidup yang kekal. Iya dan amin. Tapi adakah kita nanggapi rencana Allah menyelamatkan kita? Kalau kita masih berkubat dengan pikiran-pikiran duniawi, itu yang membuat penghalang orang dekat dengan Tuhan. Siapa yang boleh masuk ke gunung Tuhan? Sebab itu sekali lagi, ketika saudara gak ada gairah untuk berdoa, tetap paksakan diri. Tuhan, saya mau dekat dengan. Ada kalanya saudaraku, ya, kita berdoa, tapi kok gak enak gitu. Jangan ditinggal, jangan pergi, tapi terus berjuang. Tuhan, Allah Roh Kudus tolong saya. Ini berkali-kali saya alami. Saya gak mau keadaan ini Tuhan. Tolong buat saya punya bisa menikmati hadirat. Haleluya, ya. Dan Roh Kudus menolong. Memang Roh Kudus itu penolong untuk ini, untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, jangan kita mengejar apa yang ada di dalam dunia, karena apa yang ada dalam dunia ini akan dilenyapkan. Kalau kita datang ikut Tuhan hanya untuk perkara-perkara dunia ini saja, kita orang paling malang, kata Rasul Paulus. Mau jadi orang malang? Kasihan, ya. Jadi lebih lagi saudaraku, ayo kita buang, kita bangun, ya. Kita mau hidup, kita buang segala yang kotor. Ini penghalang, pintu gerbang yang berabad-abad. Haleluya. Buang karakter lama, pikiran yang penuh dengan duniawi, sampai mungkin kita berpikir, ya wis gak apa-apa lah, anakku jauh dari Tuhan, yang penting gue diberkati. Gak apa-apa lah. Bahaya sekarang belum rasakan. Ya, itu penghalang. Penghalang yang ketiga itu apa? Kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengikat lama. Orang mengubah kebiasaan itu susah, sukar, ya. Mengubah kebiasaan itu sukar. Aku biasanya ini kok mau Pak, ya. Tapi mari kita sadar, kebiasaan itu menjadikan kita penghalang untuk menghadap Tuhan atau mendukung kita. Ini yang harus kita renungkan, ya. Ada orang sudah terbiasa, yang penting aku percaya, gak doa gak masalah, ya. Saudaraku, kebiasaan untuk tidak berdoa, kebiasaan untuk melakukan dengan angan pikiran sendiri, apa yang menjadi kemauannya dilakukan tanpa tanya sama Tuhan. Seringkali kebiasaan-kebiasaan ini yang menjerumuskan kita dan kita nggak sadar. Mari kita buang, ya, dan kita ubah kebiasaan-kebiasaan yang sudah berabad-abad mengikat kita. Baca Alkitab nggak ngerti udah gelepak, nggak ada kerinduan untuk membuka, menyelidik apa sih ini maksudnya, ya. Seringkali saya juga nggak ngerti, tapi saya berjuang, Tuhan tunjukkan apa maksudnya. Haleluya. Dan Tuhan memberitahu, saudara.
dan memberitahu. Ya. Mari kita punya gairah untuk rindu akan Tuhan melebihi dari segala sesuatu. Itu ada banyak nyanyian memotivasi kita. Engkau yang lebih aku rindukan, lebih dari nafasku Bapa. Benarkah? Jangan cuma lagu, tapi benar-benar aku merindukan Engkau lebih dari segala. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, ketika seorang anak kecil ditinggal oleh orang tuanya, ya, entah pergi kemana, dia kata, bapakku, ibuku kok tidak pulang-pulang. Tapi begitu ibunya pulang, wah, berita, ibuku datang. Masih dari jauh orang kasih kabar, makanannya ditaruh, mungkin dia lagi apa, mainannya ditaruh, lari. Loh, seperti ini loh orang mencari Tuhan, ya. Tapi bagaimana dengan diri saudara dan diri saya? Adakah kita juga seperti itu? Punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, ingin ketemu Tuhan, ada berita. Seringkali saudaraku, ketika saya sedang lagi bekerja, ya, entah itu apa saja lah, entah itu nyapu, entah apa itu, hati ini keroncat. Kayak ada Roh Kudus, ayo kamu doa. Setelah Roh Kudus, ya, saya sampai bilang, sebentar, ini saya selesaikan dulu. Tapi begitu saya tunda, begitu lama, hilang. Niat tadi itu hilang. Tapi begitu saya ringkes, saya selesaikan, wes ini tak tunda nanti. Saya langsung ikuti apa yang didorong oleh Roh Kudus. Ada satu hadirat Allah yang luar biasa saya rasakan. Dan saya rindu saudara juga punya pengalaman ini, ya, punya pengalaman ini, jangan membuang waktu. Haleluya. Mari kita buang segala yang kotor supaya kita bisa menangkap suara Roh Kudus itu loh, kita tangkap, ya. Seringkali kita bising dengan suara-suara yang ada di dunia ini, ya. Suara gosip kah, suara orang sakit kah, suara bencana kah, suara apa, boleh saudara dengar, tapi untuk didoakan. Apalagi suara-suara yang membuat hati kita panas, ya, ngobong-ngobongi, wah, itu penuh di pikiran kita. Itu penghalang. Apalagi belum ngerti kenyataan, baru di pikiran tok, baru dengar dari kata orang, kamu diomong orang ini, lihat suamimu loh goncengan sama siapa itu. Baru dengar, gak ada kenyataannya, sudah mikir, wah, suaminya pulang langsung dimarah-marahin. Baru dengar, gak ada kenyataannya. Ini menghalang orang gak bisa dekat dengan Tuhan. Karena apa? Pikirannya penuh dengan hal-hal duniawi. Coba kalau kita dengar hal-hal yang tidak baik kepada telinga kita, Tuhan, Kau lebih tahu yang sebenarnya. Kalau toh ini memang benar, Tuhan yang berhadapan dengan mereka, ampuni mereka. Loh, selesai kan? Ya kan? Pikiran kita tetap bersih. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih, murni hatinya. Kenapa kita lebih memilih pikiran yang kotor itu sampai mengabaikan hidup dekat dengan Tuhan? Padahal ini punya nilai yang jauh lebih tinggi. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya rindukan Bapak Ibu Saudara punya hati yang rindu. Lari begitu mendengar, oh ada ibadah, oh ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan, lari. Tangkap. Jangan sampai gak apa-apa lah, besok kan masih ada. Lah piye maneh wong aku turune kebengi, bangunnya kesiangan. Tapi gak ada usaha gitu loh. Gak ada usaha besok ibadah. Makanya Tuhan bilang apa? Hari Sabat jangan melakukan pekerjaan berat. Ini loh tujuannya. Kalau melakukan pekerjaan berat, datang kepada Tuhan, blank. Pikirannya bukan kepada Tuhan, tapi pada pekerjaan. Ada orang mengatakan, bahanku akeh, saya masih nyuci, gak bisa ibadah.
Lu kenapa nggak diatur waktunya? Jangan melakukan pekerjaan berat pada hari Sabat. Supaya apa? Kita fokus kepada Tuhan. Oh ya, ayo semua ke gereja, ayo, ya. Jadi saudaraku ini, buang segala yang kotor. Kolose 3 ayat yang ke-8. Kita baca. Kalau ini nggak dibuang, ini penghalang untuk kita dekat dengan Tuhan. Silakan. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Iya. Apa yang harus dibuang? Kata-kata kotor, ya, marah, geram, ya, gregetan, pingin balas dendam, fitnah, ya, kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Orang kalau sudah emosi kan gak ingat, ya, mau ngomong apa itu gak ingat. Kata-kata kotor pun keluar. Geram. Mari buang. Kita datang merendahkan diri, jamah hati saya ini, untuk saya bisa dekat. Masa bodoh orang menjelekkan saya, masa bodoh suamiku selingkuh misalnya, tapi nggak ada di sini ya. Masa bodoh istriku selingkuh. Semua akan berurusan dengan Tuhan. Kalau saudara ada di dalam genggaman ini, orang-orang yang menyakiti saudara itu berurusan dengan Tuhan lebih dulu. Kalau saya menggenggam masker, orang merebut harus membuka tangan saya lebih dulu. Dia nggak bisa langsung menjamah masker ini. Demikian kalau saudara ada di dalam genggaman Tuhan. Gak usah mikirin orang menyakiti saudara. Ada urusan dengan Tuhan. Haleluya. Ada satu bangsa yang menghalangi bangsa Israel berjalan. Tuhan bilang kepada Musa, kamu minta izin, ya? Dan kamu bilang kalau ada makanan minuman yang mau diminum oleh bangsa Israel yang lewat ini menuju Kanaan akan dibeli, akan dibayar. Tapi raja ini enggak boleh, kamu enggak boleh lewat. Apa yang terjadi? Tuhan berurusan dengan bangsa itu. Tuhan berurusan dengan bangsa itu. Jadi saudaraku, enggak usah khawatir lah kalau orang mau menjatuhkan kita, menjelekkan kita, memfitnah kita. Paulus bilang orang memfitnah, tapi aku tetap ramah. Kenapa? Hatinya bersih. Buang. Orang seperti ini baru bisa dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Tidak bisa dekat dengan Tuhan, enjoy saja, bahagia saja. Yang penting aku bisa membalas dendam. Haleluya. Saudaraku, ayo buka pikiran saudara. Ini waktu sudah jauh malam. Tuhan mau datang, ya. Jangan pikiran kita penuh dengan hal-hal dunia. Buang. Haleluya. Nah, hal seperti ini menjadi pintu gerbang yang menutup, yang menghalangi raja kemuliaan itu datang. Wah, luar biasa ya saudaraku. Ada raja kemuliaan. Apa yang lebih mulia dari raja ini? Gak ada. Kalau saudara masih memegang sakit hati, ya, memegang dendam, marah, pahit, saudaraku, saudara lebih memilih hal itu daripada raja kemuliaan yang begitu mulia. Ini gak ada artinya, sampah, saudaraku. Kepahitan, mungkin mikirkan jodohku siapa, aku nanti bagaimana, aku kok gak punya jodoh sampai hari ini. Atau mungkin kita mikir aku sudah ditinggal sama pasangan saya, bagaimana ya saya mau mencari. Saudaraku, itu memang gak salah. Tapi kalau pikiran kita
membuat orang gak bisa dekat dengan Tuhan. Ya, mari saudaraku, kita buang penghalang-penghalang ini supaya masuk Raja kemuliaan itu. Dan saudara akan menikmati, wow, indahnya Raja kemuliaan itu ada dalam hidup saya. Haleluya. Mari saudara, kita buang, ya, kita buka pintu-pintu gerbang itu supaya Raja kemuliaan itu masuk. Sampai dikatakan 2 kali, ya, ayat 7 mengatakan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan seterusnya. Ayat 8 mengatakan, siapa itu Raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Yang kedua ayat 9 mengatakan, angkatlah lagi. Sampai 2 kali diingatkan dalam satu pasal ini. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Sama. Ayat 7 dan ayat 9 ini sama. Kenapa diingatkan 2 kali? Ini penting supaya Raja kemuliaan itu saudara nikmati. Jadi ikut Tuhan itu bukan cuma KTP, aku wong Kristen nang gereja, kenek gak ke gereja ya kenek, sing penting aku kan sudah Kristen. Wah, saudara, buktikan kalau saudara itu Kristen. Kristen itu apa tau? Kristus kecil, pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu kemana saja Kristus datang, Kristus pergi, dia ikut. Haleluya. Dijelaskan, siapa itu Raja kemuliaan? Dia itu Tuhan, jaya dan perkasa. Ada gak yang lebih berharga dari Tuhan? Gak ada kan? Ini yang harus kita kejar. Haleluya. Puji nama. Dan sekarang mari kita lihat, siapa yang boleh masuk, mendekat. Emangnya kalau dekat Tuhan itu saya dapat apa sih? Ya kan? Banyak orang kalau diberitahu upahnya apa ya? Ya, kalau anak-anak kecil memangnya diberitahu jangan tari ya, misalnya. Saya dapat apa ya kalau saya nurut? Kamu jangan lakukan ini, nanti kamu tak ada hadiah. Seringkali orang mengejar hadiah itu bukan ketaatan itu, tapi mengejar hadiah. Ya. Nah sekarang apa yang didapat orang yang dekat dengan Tuhan? Gak usah ditanya, gak usah diminta. Tuhan sediakan. Gak usah ditanya, gak usah diminta, Tuhan sediakan. Dan Tuhan sediakan terserah mau diambil apa enggak. Ya toh? Ya. Nah, saudaraku, siapa yang boleh mendekat kepada Tuhan? Ayat 4. Saya baca ulang ayat yang keempat. Siapa yang boleh masuk ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Ini orang yang berkata A, hatinya juga A. Gak ada kemunafikan. Ya, jangan sampai kita berkata A, tapi hatinya kosong, gak ada apa-apa. Siapa yang boleh masuk? Ini orang bersih tangannya. Apa yang diperbuatnya itu bersih. Gak ada motivasi-motivasi kotor, tapi bersih. Haleluya. Murni hatinya. Gak ada niat-niat yang jahat. Walaupun kadang ketika kita melakukan sesuatu yang baik dengan niatan yang murni, orang bisa menilai salah. Serahkan saja kepada Tuhan. Waktu akan membuktikan. Kalau saudara memang benar, murni, kalau saudara memang tulus melakukan sebuah kebaikan, ya, gak usah ribut dengan orang-orang yang menilai kita, karena mereka gak kenal kita. Tapi Tuhan lebih tahu hati kita, ya. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan ini? Orang yang bersih, melakukan pekerjaan bersih dengan motivasi yang bersih. Gak ada tendensi lain untuk kepentingan diri. Tidak. Haleluya. Puji Tuhan. Dan melakukannya dengan tulus. Gak ada kebohongan,
Tidak ada kemunafikan. Ngomong baik, bisa ngasih tahu orang baik, nasihatnya baik, kata-katanya baik, argumennya baik, ya. Tapi apa yang dikatakan itu nggak terbukti dalam hidupnya. Ini orang yang kosong, nggak ada apa-apa. Tapi siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang benar bersih. Ayat 6 mengatakan, itulah angkatan orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah. Ya. Adakah pernah Bapak Ibu menanyakan Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Atau bertanya, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Atau kita bertanya, Tuhan, apa sih yang Tuhan lakukan untuk saya? Kok Tuhan gak berkati saya? Kok Tuhan gak sembuhkan saya? Apa itu yang kita katakan? Pantas. Tapi kita datang dengan kerendahan hati, tanya, Tuhan, apa kehendak-Mu? Apakah hidup saya ini sudah berkenan di hadapan-Mu? Pernahkah kita bertanya begitu saudaraku? Ketika kita datang kepada Tuhan, jangan kita menggebu-gebu dengan emosi datang, Tuhan ini loh, tolonglah aku, cepetan Tuhan, tolong saya Tuhan. Tapi coba datang dengan hati, Tuhan, adakah hidupku berkenan di hadapan? Coba saudaraku, ini kebiasaan yang lama ini buat. Kebiasaan cuma datang minta. Tapi ubah, sekali lagi ubah pola doa. Jadi kalau saudara datang pagi-pagi atau malam, saudara datang, Tuhan, hidupku apa berkenan di hadapan-Mu? Coba katakan itu. Belajar mengatakan doa yang benar, ya. Haleluya. Ini loh hidupku. Apakah saya berkenan di hadapan-Mu? Coba mari kita katakan, apakah saya berkenan di hadapan-Mu? 1, 2, 3. Apakah saya berkenan di hadapan-Mu? Katakan itu setiap pagi, setiap saat di hadapan Tuhan. Pikiran saya ini berkenankah Tuhan di hadapan-Mu? Tindakan saya ini berkenankah di hadapan-Mu? Katakan itu setiap saat di hadapan Tuhan. Jadi ketika saudara mulai berbuat, mau pikiran curang, pikiran untuk kepentingan diri sendiri, akan disadarkan pasti. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita dandani hidup kita. Ayo kita dandan. Saudara dan saya ini calon pengantin Kristus. Dandan ya. Persiapkan diri. Haleluya. Supaya nanti kalau jadi mantan gak towokan saudara ya. Wajahnya belepotan gak karuan. Tapi benar-benar bersih, mulia. Saudara calon pengantin Kristus ya. Calon nanti belum sekarang, tapi sekarang saudara ditetapkan menjadi pengantin Kristus. Katakan, saya pengantin Kristus. Katakan 2, 3. Saya pengantin Kristus. Pegang itu, katakan itu setiap saat. Pengantin Kristus gak boleh ada cacat dan celah. Jadi siapa yang boleh naik ke gunung itu? Orang yang bersih tangannya, orang yang senantiasa tanya, Tuhan di mana Engkau? Tuhan apa kehendak-Mu supaya saya berkenan? Haleluya. Puji Tuhan. Dan orang seperti ini apa yang didapat? Ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Tuhan gak usah diperintahkan. Dia akan terima, gak usah diminta, ya. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Gak usah diminta, saudara, ya. Tapi kalau hidup kita bersih dan mendekat kepada Tuhan, dia terima berkat dari Tuhan. Bahkan apa itu? Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Apa keadilan? Ketika orang mau mencelakakan kita, Allah bertindak dengan adil, membela. Kalau kita nggak salah, Tuhan membela. Maka kita jangan membela diri. Tuhan yang membela saudara, ya.
Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kita mau datang kepada Tuhan, buang segala yang kotor. Tadi kita nyanyikan datang ke hadirat-Mu, tanggalkan beban supaya kita fokus. Haleluya. Saudara dan saya adalah pengantin Kristus. Puji Tuhan. Dan berkat itu disediakan oleh Allah. Dia yang memberi keadilan, pembelaan kepada kita. Musim boleh berganti. Musim panas, musim dingin, musim pandemi, ya. Tapi saudara dan saya ada di dalam hadirat Allah. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau datang dengan kerinduan mendekat pada Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan datang akui segala dosa kita, ya. Segala dosa kita, dan berjuanglah untuk mengangkat, membuang penghalang pintu-pintu gerbang itu, supaya Raja kemuliaan itu masuk. Haleluya. Saudara tidak akan pernah ingin keluar dari hadirat Raja kemuliaan. Kita menyanyikan lebih dalam lagi. Haleluya. Katakan dari hati saudara, saya mau lebih dalam mengenal Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Kau dengar kerinduan kami Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan. Ya, kami rindu mencintai-Mu.
Adakah Bapak Ibu ingin mengenal Tuhan lebih dalam? Ubah kebiasaanmu, ubah kebiasaanmu, berikan waktu untuk Tuhanmu. Haleluya. Pelajari firman-Nya dan lakukan apa yang saudara mengerti. Jangan hanya mengerti tanpa melakukan. Roh Kudus mengasihimu, memimpinmu. Haleluya. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti tentang Tuhan. Jangan anggap saudara bahwa saya sudah kenal Tuhan. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti tentang Tuhan. Mendekatlah sampai engkau mendengar detak jantungnya. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Sungguh lebih dari segala. Lebih dalam lagi ku cinta, kami mau mencintai Engkau. Ku mengasihi, ampuni kami, ku mengasihimu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. Engkau dengar pernyataan kami pagi ini, Tuhan. Kami mau mengasihimu. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Jangan berhenti sampai di sini. Lanjutkan karyamu, menjamah setiap hati, setiap telinga yang sudah mendengar firman-Mu, sehingga kami punya pengalaman yang indah dengan Engkau. Mari saudaraku, kita mau mengubah
Yesus, tolong kami untuk kami boleh mengubah kebiasaan kami mencari Engkau, menanyakan Engkau, menerangkan berita firman, supaya kami tidak hanya tidur dalam mimpi, tapi kami boleh bangkit dan kami menemukan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah sampai di sini, Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Dan minggu depan ada pembagian nasi bungkus. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin melibatkan diri mempersembahkan nasi bungkus, Tuhan memberkati. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah di akhir ibadah kita pada pagi hari ini, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur kami kepadamu pada pagi hari ini. Berkat firman Tuhan sudah kami terima, dan saat ini juga kami juga rindu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kami mau kembalikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan kepada Tuhan. Sucikan kuduskan persembahan kami, dan hati kami limpah dengan ucapan syukur, dengan sukacita ketika kami memberi. Dan setiap tangan-tangan yang terulur, Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda. Bahkan Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah terlibat, baik secara dana, secara pikiran, secara tenaga maupun waktu mereka. Allah memberkati kembali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Setiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi dimulai jam 4:30 pagi. Hari Selasa ada doa puasa jam 9 dan doa Zoom keluarga sorenya jam 6. Monggo Bapak Ibu ikutlah berpartisipasi, ikutlah di dalam doa keluarga melalui aplikasi Zoom setiap hari Selasa jam 6 sore. Hari Sabtu ada doa penyembahan jam 5. Dan hari Minggu kembali kita bertemu di dalam ibadah raya jam 6 pagi, dilanjutkan dengan ibadah anak jam 8 dan ibadah kaum muda sorenya jam 5.
Untuk jadwal penata layanan Minggu tanggal 28 Februari 2021, WL Saudari Analita, Singer Ibu Rosi dan Saudari Anggi, LCD Saudari Nanda dan Saudari Rahma, Kolektor Ibu Dewi, Pembaca Ayat Saudari Rahel, Pendoa Syafaat Ibu Supri dan Saudari Anggi. Untuk penyambut tamu Bapak Ibu Jumat. Untuk doa-doa syafaat, Bapak Ibu nanti bisa mendoakan di rumah setiap hari. Dan untuk pokok doa, Bapak Ibu nanti bisa membacanya di Warta Jemaat. Selamat ulang tahun buat Ibu Kardem, tanggal 25 Februari. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus semakin memberkati. Ya, minggu depan tanggal 28 Februari ada pembagian nasi bungkus. Monggo Bapak Ibu yang mau berpartisipasi bisa menghubungi Ibu Gembala ataupun Saudari Analita ataupun saya. Minggu depan kita akan membagi nasi bungkus kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus yang memberkati. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan menerima doa berkat. Kami mengucap syukur Tuhan sampai hari ini Engkau tetap menjaga dan melindungi kami. Kami mengucap syukur buat 1 tahun yang telah Engkau tambahkan bagi Ibu Kardem. Tuhan semakin mengurapi, memakai Ibu Kardem menjadi berkat, menjadi pendoa-pendoa bagi putra-putri, menantu dan cucu-cucunya, bahkan pendoa bagi gereja, bagi kota, bagi bangsa ini. Kau pakai, Kau terus memberi kekuatan kesehatan yang lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau curahkan berkat-Mu atas kami. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat. Tuhan pakai kami menjadi terang. Terima kasih Tuhan, setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Engkau melawat yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan mencukupkan. Kami tahu Kau Gembala yang baik yang mencukupi segala kebutuhan keperluan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena kami akan pulang dengan penuh sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami mohonkan doa.